Bab 936. Apakah nada bicaramu keras? Tawa gila Brodie tiba-tiba berakhir, seolah tenggorokannya tercekat. Dia menatap curiga pada Liang Qichao, yang baru saja berjalan dengan wajah gelap, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Brodie tentu saja tahu siapa Liang Qichao. Paradise Farm adalah salah satu peternakan berkualitas terbaik di kawasan Hunter Valley. Luasnya 6.000 hektar, setara dengan puluhan kilang anggur Golden Oak. Tentu saja, model bisnis pertanian dan kilang anggur berbeda, dan tidak bisa dinilai hanya dari luas lahannya. Yang benar-benar membuat Brodie khawatir adalah latar belakang Paradise Farm. Pemilik pertanian dan pemilik kilang anggur di kawasan Hunter Valley semua tahu bahwa meskipun Paradise Farm adalah perusahaan independen, mereka didukung oleh grup Shengbank Amerika Serikat. Dibandingkan dengan grup Shengbank, yang seperti kapal induk finansial dengan volume puluhan miliar dolar, kilang anggur Golden Oak seperti semut di depan gajah. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Tentu saja, grup Shengbank adalah grup Shengbank, dan Paradise Farm adalah Paradise Farm. Keduanya hanya berhubungan dan tidak bisa dibandingkan. Terlebih lagi, meskipun grup Shengbank telah melakukan operasi global, kantor pusat mereka berada jauh di Amerika Serikat. Pengaruh mereka di Australia, khususnya di kawasan Hunter Valley, tentu saja tidak sekuat di Amerika Serikat. Brodie tidak takut setengah mati dengan kata-kata Liang Qichao. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Liang, saya tidak menyinggung Paradise Farm. Apakah dia teman MU?" Liang Qichao berada di dekatnya, dan dia segera datang ketika dia melihat situasi yang tegang. Dia telah mendengar hinaan Brodie, jadi dia tidak memandang Brodie dengan baik. Liang Qichao berkata dengan dingin, "Brodie, aku harus mengoreksimu. Tuan Xia Ruofei bukan hanya teman saya, tapi dia juga pemegang saham utama Paradise Farm. Anda mengatakan bahwa Anda tidak menyinggung Paradise Farm. Saya kira tidak demikian." Kata-kata Liang Qichao seperti guntur. Brodie tidak hanya tercengang, tetapi Zheng Peng dan Tan Lili juga sangat terkejut hingga mata dan mulut mereka terbuka lebar. Itu seperti dua patung tanah liat. Paradise Farm sangat terkenal di kawasan Hunter Valley. Itu juga salah satu dari sedikit peternakan dan kilang anggur yang tidak dibuka untuk pengunjung. Bahkan Tan Lili pernah mendengar bahwa pemilik Paradise Farm adalah orang super kaya. Saat dia membeli lahan pertanian, itu hanyalah pembelian biasa. Oleh karena itu, pertanian tersebut dianggap sebagai tanah pribadi, tidak seperti pertanian dan kilang anggur lain yang terbuka untuk wisatawan. Sekarang, Liang Qi sebenarnya mengatakan bahwa Xia Ruofei adalah pemegang saham utama Paradise Farm. Mungkinkah dia orang super kaya itu? Kalaupun tidak, dia pasti punya hubungan dekat dengan orang kaya itu. Zheng Peng dan Brodie sama-sama tahu bahwa Paradise Farm didukung oleh kelompok Shengbank, dan mereka bergidik. Namun Brodie tetap memaksakan diri untuk berkata, "Liang, meskipun Tuan Xia ini adalah pemegang saham utama Paradise Farm, bukankah terlalu arogan dan sombong jika dia mengatakan bahwa dia akan menutup kilang anggur Golden Oak kita?" Brodie tidak menyangka bahwa dialah yang dengan sombongnya mengatakan akan membuat West bangkrut terlebih dahulu. Beberapa orang hanya bisa melihat orang lain salah, padahal mereka selalu benar. Liang Qichao berkata dengan dingin, "Kamu akan segera mengetahuinya. Ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda bahwa Tuan Xia bukan hanya pemegang saham utama Paradise Farm, tetapi juga teman baik Tuan Tang He dari grup Shengbank. Saya pikir selama Tuan Xia bertanya, Tuan Tang He akan dengan senang hati membantunya membunuh beberapa lalat yang mengganggu." Hati Brodie tenggelam. Jika grup Shengbank benar-benar ingin berurusan dengan kilang anggur Golden Oak belaka, itu akan sangat mudah. Sumber daya yang dapat dimobilisasi oleh konsorsium yang begitu besar dan mendominasi terlalu menakutkan. Mereka tidak punya kesempatan untuk menolak sama sekali. Ekspresi Brodie berubah beberapa kali, dan dia akhirnya mau tidak mau melangkah maju dan berkata, "Xia, aku minta maaf. Aku baru saja menyinggungmu. Saya harap kamu." "Saudara Liang, Qiaoer, ayo kita cari makanan." Xia Ruofei bahkan tidak melihat ke arah Brodie. Dia berbalik dan pergi bersama Liang Qichao dan Lin Qiao, meninggalkan Brodie berdiri di sana dengan pandangan kosong, wajahnya merah dan putih. Brodie memandangi sosok Xia Ruofei yang akan pergi. Jejak penyesalan muncul di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh ekspresi berbisa. Zheng Peng dan Tan Lili juga memandang punggung Xia Ruofei dengan kagum. Mereka bahkan tidak punya mood untuk berkompetisi.
Jika Xia Ruofei hanya pemilik pabrik anggur barat, Zheng Peng akan memiliki rasa superioritas. Bagaimanapun, kilang anggur Wilkinson berskala lebih besar. Namun, Xia Ruofei adalah pemegang saham utama Paradise Farm dan bahkan memiliki hubungan baik dengan orang kaya legendaris seperti Tang He. Pabrik anggur Wilkinson bahkan tidak layak disebut di matanya. Setelah beberapa lama, Zheng Peng berkata dengan hati-hati, "Tuan Brody, menurutku mereka hanya mencoba menakutimu. Sekalipun Shengbang Amerika Serikat benar-benar ingin berurusan dengan kilang anggur Golden Oak, itu tidak akan mudah. Pabrik anggur Golden Oak berada dalam industri anggur, dan tidak memiliki persimpangan bisnis dengan grup Shengbang." Brody mengangguk dan berkata, "Ya. Saya tidak percaya orang Tionghoa mempunyai pengaruh sebesar itu. Tidak mungkin bagi Tang He untuk mengerahkan sumber daya yang begitu besar untuk menangani kilang anggur kami untuk pemuda seperti itu. Tidak mungkin." Brody sepertinya sedang berbicara dengan Zheng Peng, tapi sepertinya dia sedang menyemangati dirinya sendiri. Ya, dia pasti menggertak." Zheng Peng segera menyetujuinya. Brody melirik Zheng Peng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Zheng, aku sedikit lelah. Saya perlu pergi dan istirahat sebentar. Permisi." Zheng Peng dengan cepat mengangguk dan berkata, baiklah. Hati-hati Pak Brody." "Ruofei, kenapa kalian bertengkar dengan Brody?" Liang Qichao bertanya. Xia Ruofei berkata dengan tenang. Dia mencoba menyerang Qiao'er segera setelah dia muncul. Kemudian, dia berkata bahwa dia memandang rendah kami orang Tionghoa. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membuat pabrik anggur barat saya bangkrut. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Lin Qiao juga berkata dengan marah, "Menurutku ayah dan anak itu bukan orang baik. Saudaraku Ruofei, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya sekarang." Xia Ruofei terkekeh. "Aku akan mengurus ini. Kamu harus memperhatikan image anggunmu. Saya tidak mau. Jika dia terus menggangguku tanpa malu-malu, aku pasti akan memarahinya." Lin Qiao cemberut dan berkata. Nafsu yang tak terselubung di mata Brody hanya membuat Lin Qiao merasa sedikit kesal. Namun, dia mengejek orang Tiongkok dan mengancam Xia Ruofei, yang membuat Lin Qiao membencinya dari lubuk hatinya. Mata Liang Qichao menjadi dingin saat dia bertanya, "Ruofei, apakah kamu ingin aku melaporkan ini kepada kakekmu?" Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu melakukan itu sekarang. Itu hanya kilang anggur Golden Oak. Tuan Tan tidak perlu menanyakannya secara pribadi." Liang Qichao tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Apakah kamu punya cara lain? Ini Australia, bukan Tiongkok. Selain itu, meskipun Paradise Farm kami jauh lebih besar daripada kilang anggur Golden Oak, sebenarnya kami tidak berada dalam industri yang sama. Tidak mudah menangani kilang anggur mereka. Sebaliknya, jika pohon Golden Oak mengincar pabrik anggur barat Anda tidak akan bisa melarikan diri." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Jika aku benar-benar membutuhkan bantuan, aku tidak akan berdiri dalam upacara dengan Tang yang lebih tua, apalagi kamu." "Itu bagus." Liang Qichao menyeringai dan berkata, "Selama kamu tahu apa yang kamu lakukan." Xia Ruofei tersenyum. "Saudara Liang, saya baru saja melihat Anda berbicara dengan banyak orang. Apakah kamu mendapatkan sesuatu?" Liang Qichao menjadi bersemangat dan berkata, "Panennya sungguh tidak sedikit. Saya baru saja berbicara dengan penanggung jawab area lembah Hunter di grup Meia, dan dia sangat tertarik dengan sayuran surga kami. Dia mengatakan bahwa ketika kami mulai memproduksi sayuran secara massal di masa depan, dia dapat membantu kami mempromosikannya di supermarket. Dia juga memberi kami banyak kebebasan dalam menentukan harga." Xia Ruofei mengangkat alisnya karena terkejut dan bertanya, "Dia juga tahu tentang sayuran Taoyuan?" "Setelah sayuran percobaan tahap pertama matang, saya mengirimkan beberapa kepada orang yang bertanggung jawab di area Hunter Valley di beberapa saluran utama," kata Liang Qichao sambil tersenyum. "Mereka mencicipinya secara langsung dan memberikan ulasan yang sangat bagus. Kami hanya membicarakan beberapa implikasinya hari ini. Kami masih harus mendiskusikan secara spesifik di kantor." Tidak buruk. Anda semakin terlibat sebagai manajer pertanian." Xia Ruofei memujinya. "Lain kali saya melihat Tuan Tang, saya pasti akan meminta hadiah untuk Anda. Pujilah aku sebanyak yang kamu mau, aku tidak keberatan." Liang Qichao terkekeh.
Apakah kamu tidak menginginkan wajahmu? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Lin Qiao tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia dengan cepat menutup mulutnya. Ruofei, sudahkah kamu memilih arah masa depan pabrik anggur baratmu? Liang Qiao mau tidak mau bertanya. Semilon di lembah Hunter terkenal, dan teknik pembuatan bir Paman Charter juga sangat bagus. Semilon dari kilang anggur kami sangat unik dan sangat dikenal, jadi kami harus menggunakan anggur ini sebagai anggur utama kami di masa mendatang. Kata Xia Ruofei, saya akan memperkenalkan Anda kepada orang yang bertanggung jawab atas area Hunter Valley di jaringan supermarket Maya. Liang Qiao berkata, di Australia, baik itu produk pertanian atau anggur merah, saluran sangatlah penting. Tanpa dukungan saluran, sebagus apapun produk Anda, tidak ada gunanya. Xia Ruofei ingin memberitahu Liang Qiao bahwa dia mengenal bos grup Maya. Tidak hanya itu, keluarganya juga berhutang budi padanya. Dia tidak perlu mengenal orang yang bertanggung jawab atas Hunter Valley. Namun, dia tidak ingin menyurutkan antusiasme Liang Qiao. Jadi dia tersenyum dan mengangguk, baiklah. Senang rasanya bisa ngobrol dengannya saat ada kesempatan. Liang Qiao melihat sekeliling dan berkata, dia ada di sana. Ayo pergi. Ayo pergi sekarang. Saat Liang Qiao hendak membawa Xia Ruofei untuk menemui pemimpin wilayah lembah Hunter Group Maya, tiba-tiba terjadi keributan. Panca indera Xia Ruofei lebih sensitif daripada indera orang kebanyakan. Dia bisa mendengar suara itu dengan sangat jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bab 937. Orang lemah. Xia Ruofei dan dua lainnya berbalik dan melihat Zheng Peng berdebat dengan seorang pria pendek gemuk berwajah Asia. Tan Lili berdiri di samping dengan air mata berlinang. Saudara Ruofei, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Lin Qiao berkata setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun Tan Lili suka pamer dan bahkan meremehkan Lin Qiao, dia tetaplah teman sekelasnya. Apalagi mereka berada di negara asing, jadi Lin Qiao tetap berhati-hati. Ayo pergi. Xia Ruofei mengangguk. Mereka berkumpul berjalan menuju lokasi kejadian. Banyak tamu yang berdiri di samping dan berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa bahkan melontarkan komentar hinaan pada si gemuk pendek. Liang Qiao kenal banyak orang, jadi dia bertanya-tanya. Segera, Xia Ruofei mendapat gambaran umum tentang apa yang telah terjadi. Ternyata Zheng Peng masih berusaha mendekati Brody, jadi dia pergi untuk berbicara dengannya setelah beberapa saat, sementara Tan Lili sedang beristirahat di sofa sendirian. Si gemuk pendek adalah pria bangsa Wei, dan dia datang membawa segelas anggur untuk memulai percakapan dengan Tan Lili. Meski Tan Lili sia-sia, memunculkan mesum di mata si gendut pendek itu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa kata santai, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Yang mengejutkannya, pria gemuk pendek itu meremas pantatnya dengan keras ketika dia bangun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata bahwa dia bisa membayar mahal agar dia bisa bermalam bersamanya. Sejak Tan Lili memasuki ruang perjamuan, meskipun semua orang yang ditemuinya memandangnya dengan mata berapi-api, setidaknya mereka tetap sopan. Bahkan ketika mereka mencoba untuk memulai percakapan di sana, mereka tetap bersikap sopan. Dia tidak mengira pria bangsa Wei ini begitu hina. Dia berani melecehkannya di depan umum di aula dan bahkan mengucapkan kata-kata yang menghina. Dia sangat marah hingga tiba-tiba dia menjerit dan menitikkan air mata kesedihan. Zheng Peng mendengarnya dan segera menutupnya. Ketika dia mendengar pacarnya telah dimanfaatkan oleh para iblis bangsa Wei, dia langsung marah besar dan mulai bertengkar dengannya. Xia Ruofei menambahkan mata melihat melon musim dingin pendek milik negara Wei, matanya sedikit dingin. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tan Lili, dan dia semakin membenci Zheng Peng, Tan Lili tetaplah sesama orang Tionghoa. Dilecehkan oleh bangsa Wei Jepang di Australia, dan sikap mereka yang begitu sombong, mau tak mau dia merasa sedikit marah. Donggua pendek itu memasang ekspresi tidak peduli di wajahnya dan berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku? Aku tidak peduli siapa kamu. Zheng Peng berkata dengan marah. Minta maaf pada pacarku sekarang. Meminta maaf? Wintermelon yang pendek mencibir. Wanita Tionghoa itu yang pertama kali merayuku dan menjebakku karena dia tidak puas dengan harganya. Dia yang seharusnya meminta maaf.
Tan Lili langsung mengangkat kepalanya. Matanya merah, dan dia gemetar karena marah. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak merayumu sama sekali. Kaulah yang menggangguku. Senyuman bangga muncul di wajah pendek Donghua saat dia berkata, apakah kamu punya bukti? Siapa yang akan mempercayainya? Siapa aku, Yamada Jiro? Saya bisa mengaitkan jari saya dan sekelompok wanita akan melemparkan diri ke pelukan saya. Mengapa saya perlu mengganggu Anda, seorang wanita rendahan dari Tiongkok? Zheng Peng pasti mempercayai perkataan Tan Lili, dan melihat pria Jepang yang menyebut dirinya Yamada Jiro tanpa malu-malu memutarbalikkan kebenaran, dia juga sangat marah. Brengsek! Aku akan menghajarmu sampai mati. Mata Zheng Peng dipenuhi amarah saat dia bergegas menuju Yamada Jiro. Mulut Yamada Jiro bergerak-gerak, memperlihatkan ekspresi mengejek. Dua pria kulit putih jangkung dan kuat di belakangnya segera melangkah maju dan menatap Zheng Peng. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Yamada, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Begitu Zheng Peng melihat dua pengawal berkulit putih yang setidaknya satu kepala lebih tinggi darinya dan lengannya hampir setebal pahanya, momentumnya tiba-tiba melemah. Dia berdiri di sana, tidak tahu apakah harus bergerak maju atau mundur. Yamada Jiro menyipitkan matanya dan berkata dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, jika pria Tionghoa ini menjadi panas, berkepala dingin lagi, kalian harus membantunya menjernihkan pikirannya. Dipahami? Kedua pengawal berkulit putih itu mengepalkan tangan mereka. Dan persendian mereka mengeluarkan suara menyeramkan saat mereka mendekati Zheng Peng dengan niat buruk. Zheng Peng panik dan mundur 2 langkah dengan wajah pucat. Dia berkata, apa yang kamu inginkan? Jangan main-main. Saat ini, Xia Ruofei mendengar beberapa orang bule berkata dengan heran, pria bangsa Wei ini adalah Yamada Jiro. Jadi berita tentang jaringan toko serba ada di bawah perusahaan Yamada yang memasuki Australia itu benar. Orang lain berkata, sejauh yang saya tahu, presiden perusahaan Yamada, Seimei Yamada, dan Iten dari Maya. Dan telah mencapai niat awal untuk bekerja sama dan sedang bersiap untuk melakukan proyek percontohan di New South Wales. Kedua perusahaan akan bersama-sama menciptakan merek retail baru. Yamada Jiro adalah anak kedua dari Yamada Seimei. Dia dikirim ke Australia oleh perusahaan Yamada untuk bertanggung jawab atas kerjasama ini. Artinya Yamada Jiro dan Maya sangat dekat? Seseorang berkata, sepertinya orang Tionghoa itu sedang dalam masalah. Memang, Yamada Jiro dan Tanghu memiliki hubungan yang sangat baik. Saya dengar pria Tionghoa ini adalah putra pemilik kilang anggur Wilkinson, kata seseorang dengan sombong. Kali ini, dia menyinggung Yamada Jiro. Saya khawatir kilang anggur Wilkinson sedang dalam masalah. Saya khawatir bukan itu saja. Tanghu Bujin sebenarnya adalah pemimpin grup Maya di New South Wales. Dia juga raja dunia Sydney Underground. Saya pikir orang Tionghoa ini harus lebih mengkhawatirkan keselamatan pribadinya. Xia Ruofei mendengarkan diskusi dan pandangan lucu melintas di matanya. Zheng Peng juga mendengar kata-kata ini. Wajahnya tiba-tiba berubah sepucat kertas, dan dia gemetar ketakutan. Saat dia melihat ke arah Yamada Jiro lagi, tidak ada jejak kemarahan, tapi tatapan memohon. Dia telah berada di Australia selama bertahun-tahun, jadi dia tahu betapa menakutkannya Tanghu. Dikatakan bahwa Tanghu adalah keponakan Tang Yitian dan sangat dihormati oleh Tang Yitian. Dia bertanggung jawab atas banyak urusan bisnis. Karena hubungannya dengan Tang Yitian, Tanghu memiliki banyak pengaruh dalam masyarakat Yixing di New South Wales. Masyarakat Tionghoa inilah yang pernah membuat geng Vietnam, geng Indonesia, bahkan geng motor lokal Australia gemetar ketakutan. Meskipun secara bertahap berubah menjadi bawah tanah dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya masih sangat besar. Dapat dikatakan bahwa jika Tanghu membuat pernyataan untuk membuatnya menghilang, maka dia sama sekali tidak akan bisa melihat matahari besok, dan bahkan tidak akan menimbulkan gelombang sedikit pun. Gigi Zheng Peng bergemeletuk ketakutan. Yamada Jiro tentu saja mendengar diskusi di sekitarnya. Dia tertawa dengan nada menghina dan berkata, Sobat Tiongkok, saya pasti akan merawat kilang anggur Wilkinson Anda secara khusus. Tentu saja, saya yakin Tuan Tang juga akan memperlakukan Anda dengan baik, hehehe. Zheng Peng sepertinya terbangun dari mimpi. Dia segera membungkuk pada Yamada Jiro dan memohon, Emer Yamada, maafkan aku, maafkan aku. Saya buta karena telah menyinggung Anda.
Mohon ampun dan biarkan aku pergi sekali ini. Mata Tan Lili terbelalak melihat penampilan menyedihkan pacarnya itu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Yamada Jiro melirik Zheng Peng dan bertanya, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk meminta maaf? Saya tidak berani, Zheng Peng dengan cepat mengangguk dan tersenyum. Tapi aku masih butuh permintaan maaf. Yamada Jiro melanjutkan, pacarmu yang merayuku, tapi dia menuduhku melecehkannya. Ini sangat merusak reputasiku. Zheng Peng tertegun sejenak, lalu dia segera berkata pada Tan Lili, Lili, cepat. Cepat minta maaf pada Tuan Yamada. Mata Tan Lili berkaca-kaca, seolah baru pertama kali bertemu pacarnya. Matanya dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar ingin aku meminta maaf padanya? Tan Lili menatap Zheng Peng dengan ekspresi kosong dan bertanya. Zheng Peng sama sekali tidak peduli dengan perasaan Tan Lili. Dia berkata dengan cemas, bukankah itu hanya permintaan maaf? Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu mencoba membuatku terbunuh? Kali ini, Yamada Jiro melambaikan tangannya dan berkata, Cina, sepertinya wanitamu tidak terlalu patuh. Baiklah, aku berubah pikiran. Tidak, Tuan Yamada, saya akan segera memberinya pelajaran. Zheng Peng berkata dengan cepat. Lalu, dia menyoroti Tan Lili dan berkata, Tan Lili, apakah kamu akan meminta maaf? Jika Anda tidak meminta maaf, apakah Anda yakin saya tidak akan mengizinkan Anda kembali ke negara ini? Yamada Jiro tertawa dan berkata, Sobat Tiongkok, saya sudah mengatakan bahwa pikiran saya berubah. Karena wanitamu merayuku, dia harus membayar harganya. Saya berharap dia bisa muncul di tempat tidur saya malam ini. Apakah Anda setuju? Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, Zheng Peng tidak bisa menahan diri agar tidak menjadi pucat. Tindakan publik yang membuatnya menjadi suami yang istrinya tidak setia membuatnya merasa sangat malu. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan dari pihak lain, Zheng Peng hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan Yamada, ini. Bisakah kita berdiskusi? Baka. Wajah Yamada Jiro menjadi gelap saat dia mengutuk. Pengawal kedua berkulit putih itu juga segera mengitarinya ke arah Zheng Peng, ancamannya sangat jelas. Zheng Peng gemetar dan dengan cepat berkata, tidak keberatan. Tidak ada objek. Tuan Yamada, saya yakin Lili akan merasa sangat terhormat bisa melayani Anda. Setelah itu, Zheng Peng segera menatap Tan Lili dan berkata, Lili, Tuan Yamada adalah tuan muda perusahaan Yamada. Anda pasti akan menikmati kehidupan yang baik jika Anda mengikutinya. Katakan sesuatu. Hati Tan Lili sudah mati saat ini. Dia telah sepenuhnya memahami karakter Zheng Peng. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut saat dia berkata, kamu ingin mengirimku ke tempat tidurnya hanya karena ini. Aku, Zheng Peng juga menjawab. Tan Lili tiba-tiba menampar wajah Zheng Peng dan berkata, Zheng Peng, sebelumnya aku benar-benar buta. Aku benar-benar jatuh cinta padamu, bajingan. Saya memberitahu Anda, jika Anda ingin menjadi pelit, itu urusan Anda. Aku tidak pelit sampai-sampai menjual tubuhku. Xia Ruofei memperhatikan dari samping. Untuk pertama kalinya, dia mendapat kesan yang baik tentang Lili yang berkulit tan dan sia-sia. Setelah Tan Lili selesai berbicara, dia berjalan pintu keluar ruang tanpa menoleh ke belakang. Dia telah melihat apa yang disebut kehidupan kelas atas. Di bawah tampil yang cerah dan indah, banyak juga kekotoran dan dosa. Mata berapi-api Yamada Jiro menyapu pantat seksi Tan Lili dan dia berkata dengan murung, wanita Cina, apakah aku mengizinkanmu pergi? Kedua pengawal itu segera mengerti maksudnya. Mereka bergerak ke kiri dan kanan Tan Lili, mendekatinya. Bab 938 Kungfu Cina. Wajah cantik Tan Lili menjadi pucat. Dua pengawal berkulit putih tinggi dan kekar menghalangi. Saat ini, benar-benar tidak ada jalan keluar. Tan Lili tanpa daya kembali menatap Zheng Peng, hanya untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah pucat, tidak berani bergerak. Dia bahkan sengaja menghindarinya. Tan Lili semakin marah. Dia tidak mengira Zheng Peng menjadi begitu mabuk saat dia dalam masalah. Ia bahkan tak berani mengucapkan kata pun saat kekasihnya hendak diajak berhubungan seks. Yamada Jiro memiliki senyum puas di wajahnya. Matanya yang bejat berbunyi di pantat montok Tan Lili. Dia sudah mulai membayangkan adegan dia menekan Tan Lili di bawah tubuhnya dan secara tidak sengaja mempermalukannya malam ini.
Yamada Jiro sangat terpesona dengan bokong wanitanya, bahkan sedikit mesum, jadi dia langsung menatap sosok montok Tan Lili begitu dia masuk. Bahkan setelah ditolak oleh Tan Lili, dia tidak mau menamparnya. Pantatnya yang gagah. Namun, dia tidak menyangka reaksi Tan Lili begitu kuat. Dia bahkan mulai berteriak dan berteriak. Namun, Yamada Jiro merasa ini juga bagus. Dia bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk meniduri wanita berkemauan keras ini. Perusahaan Yamada bukanlah raksasa dalam industri retail negara Wei, tapi juga tidak kecil. Yamada Jiro telah dimanjakan sejak dia masih kecil dan telah mengembangkan kepribadian yang arogan. Apalagi dalam perjalanan ke Australia untuk berkembang kali ini, ia telah menjalin persahabatan yang baik dengan Tang Hu, dan kedua belah pihak akan menjalin kerjasama yang mendalam. Dengan posisi Tang Hu di dunia bawah tanah, Yamada Jiro sangatlah tidak bermoral. Apalagi melihat bule Australia juga tak berani bersuara demi keadilan, Yamada Jiro semakin bangga. Wajah Tan Lili kehabisan darah. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia melihat dua pengawal berkulit putih yang mendekatinya. Dia merasakan keputusasaan yang tiada habisnya ketika memikirkan mimpi buruk yang akan dia hadapi malam ini. Saat dua pengawal berkulit putih hendak menangkap Tan Lili, sebuah suara dingin terdengar. Kedua bule itu tanpa sadar berhenti. Yamada Jiro juga membuka matanya dan melihat ke arah suara tersebut. Seorang pemuda tampil di Asia keluar dari konferensi dan berjalan menuju Tan Lili. Tan Lili menoleh seperti orang tenggelam yang baru saja menemukan sedotan penyelamat nyawa. Lalu, matanya melebar. Orang yang melangkah maju secara alami adalah Xia Ruofei. Tan Lili merasakan emosi yang campur aduk saat melihat pacar Lin Qiao, yang bersembunyi di pojok dan tidak berani bersuara, membela dirinya. Dia telah mengejeknya sebelumnya. Babak. Siapa kamu? Apakah Anda berhak berbicara di sini? Yamada Jiro bertanya dengan wajah serius. Pada saat ini, orang lain menonjol dari kerumunan dan tersenyum pada Yamada Jiro. Mr. Yamada, dia pemilik pabrik anggur barat. Orang Cina bodoh ini mungkin mencoba membela rekan senegaranya, kan? Orang yang berbicara adalah Brody. Dia telah menonton dari kerumunan. Karena Xia Ruofei, dia tidak menyukai orang Cina malam ini, bahkan Zheng Peng, yang dengan hati-hati berusaha untuk dekat dengannya. Melihat Zheng Peng hampir dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Yamada Jiro dan Tan Lili tidak memiliki cara untuk melarikan diri, Brody tidak bisa menahan perasaan senang. Yang lebih mengejutkannya adalah orang yang paling dia benci, Xia Ruofei, dengan bodohnya berdiri saat ini. Awalnya, Brody mengira latar belakang Paradise Farm terlalu besar. Jika Xia Ruofei benar-benar bertekad untuk berurusan dengan kilang anggur Golden Oak milik keluarganya, apa yang harus dia lakukan? Sekarang Xia Ruofei telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Yamada Jiro, Brody sangat gembira dan segera berdiri untuk mengungkap identitas Xia Ruofei. Ketika orang Australia mendengar bahwa Xia Ruofei hanyalah pemilik sebuah kilang anggur kecil, mereka semua memandangnya dengan kasihan. Meski banyak dari mereka yang mengagumi keberanian Xia Ruofei, mereka merasa perilakunya seperti memukul batu dengan telur. Yamada Jiro juga tertegun sejenak sebelum bereaksi. Dia memandang Xia Ruofei seolah-olah dia idiot dan berkata, "Jadi, ini orang Cina lagi. Tidak heran kamu begitu bodoh." Kemudian, Yamada Jiro melambai kepada dua pengawal lainnya di belakangnya dan berkata, "Kalian, pergi dan beri pelajaran pada orang Cina itu. Apa konsekuensinya menjadi orang yang suka ikut campur? Ya." Kedua pria kulit putih itu menjawab dengan keras. Kemudian, mereka mendekati Xia Ruofei dengan senyum sinis di wajah mereka. Api harapan di hati Tan Lili berangsur-angsur padam. Situasinya sudah jelas. Yamada Jiro memiliki banyak orang dan kekuasaan. Bahkan jika Xia Ruofei bukan hanya pemilik West Winery, tetapi juga pemegang saham utama Paradise Farm, dia tidak cukup menonjol dalam situasi ini. Meskipun dia tidak kecil, dia terlihat sangat lemah di depan dua pengawal berkulit putih yang sekuat beruang kutub. Mungkinkah dia benar-benar ditakdirkan malam ini? Tan Lili berpikir dengan sedih. Dia bahkan merasa sedikit bersalah karena melibatkan Xia Ruofei. Liang Qiao dan Lin Qiao tampak khawatir. Lin Qiao tahu bahwa Xia Ruofei pernah bertugas di pasukan khusus dan pandai bertarung. Liang Qiao bahkan lebih khawatir lagi. Dia bahkan tidak menganggap Paradise Farm akan berada dalam posisi pasif setelah menyinggung Yamada Jiro dan Tang Hu.
Dia menyingsingkan lengan bajunya dan siap membantu Xia Ruofei. Namun, sebelum Liang Qichao bisa melakukan apapun, Xia Ruofei sudah mengambil inisiatif untuk menyapa kedua pengawal berkulit putih itu. Kedua pria kulit putih itu mendekati Xia Ruofei dari kedua sisi. Langkah kaki Xia Ruofei berangsur-angsur bertambah. Ketika mereka sudah cukup dekat, kedua pria kulit putih itu mengangkat kepalan tangan mereka yang seukuran mangkuk dan senyuman di wajah mereka menjadi lebih kejam. Pada saat ini, Xia Ruofei tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya. Dengan sapuan kakinya yang indah, kedua bule itu jatuh ke tanah seperti beruang bodoh. Mereka menutupi kaki mereka dan menjerit kesakitan. Para penonton tersentak pada saat bersamaan. Langkah sederhana ini sangatlah praktis. Selain itu, gerakan Xia Ruofei secepat kilat. Sangat enak dipandang. Oh, Kungfu Tiongkok. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wajah Yamada Jiro pucat pasi sambil mengumpat, "Baka! Banyak sampah! Bukankah kalian akan menyerangku bersama-sama? Pukul dia sampai mati!" Kedua pengawal berkulit putih itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Dua pria kulit putih kuat lainnya juga meninggalkan Tan Lili. Mereka berempat mendekati Xia Ruofei. Ekspresi mereka jauh lebih serius dari sebelumnya, tapi mereka masih tidak percaya kalau orang timur yang kurus dan lemah itu bisa punya kekuatan besar. Mereka mengira mereka berdua baru saja meremehkan musuhnya. Senyuman menghina muncul di wajah Xia Ruofei. Tanpa menunggu mereka datang kepadanya, dia berinisiatif untuk menyapa mereka. Langkah kaki Xia Ruofei melambat, lalu dia dengan ringan menginjak sofa. Dia membalikkan tubuhnya ke samping dan menendang dada salah satu pengawal putih. Pengawal putih itu tiba-tiba merasa seperti ditabrak truk. Dia terbang mundur tanpa sadar dan hanya mendarat di pantatnya setelah terbang sejauh 3 atau 4 meter. Setelah Xia Ruofei menendang pengawal kulit putih, dia memutar tubuhnya dan menendang pria kulit putih kuat lainnya. Lalu, dia menendang yang ketiga dan keempat. Keempat pengawal yang mirip beruang semuanya diusir. Xia Ruofei sama sekali tidak mendarat di tanah. Ketika pengawal terakhir diusir, dia melakukan jungkir balik yang indah dan berdiri kokoh di tanah. Kemudian, dia mengaitkan jarinya ke arah mereka dengan jijik. Rangkaian gerakan ini sangat mencolok, seperti Foshan Shadow's Kick karya Huang Feihong di film. Pemilik pertanian dan pemilik kilang anggur yang menonton pertunjukan itu tersentak lagi dan berseru. Beberapa anak muda bahkan bersiul. Gerakan Xia Ruofei terlalu keren. Dia datang dari timur yang misterius. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat kungfu Tiongkok, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Xia Ruofei tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan pada tendangan pertama, tetapi ia menggunakan lebih banyak kekuatan pada tendangan kedua. Oleh karena itu, setelah keempat pria kulit putih tersebut diusir, mereka tidak dapat berdiri setelah berjuang dalam waktu yang lama. Ekspresi Xia Ruofei dingin saat dia berjalan menuju Yamada Jiro. Wajah Yamada Jiro menjadi gelap. Dia tidak menyangka pengawalnya menjadi tidak berguna. Beberapa dari empat pria itu adalah tentara bayaran yang telah melalui situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan salah satu dari mereka bahkan adalah seorang juara bawah tanah. Mereka memiliki banyak pengalaman bertarung, tetapi di depan Xia Ruofei, mereka sama lemahnya dengan ayam. Melihat Xia Ruofei berjalan ke arahnya tanpa tergesa-gesa, Yamada Jiro mau tidak mau merasakan tekanan yang sangat besar. Saat dia mundur perlahan, dia berkata, "Saya teman Tuan Tang Hu. Anda sebaiknya berpikir jernih tentang apa yang Anda lakukan. Jangan bicara tentang Tang Hu. Jadi bagaimana jika kamu adalah teman Tang Yitian?" Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini, kamu telah berulang kali menghina orang Tiongkok dan bahkan mencoba memperkosa rekan senegaraku. Apakah perjanjian saya harus memberikan pelajaran yang berkesan?" Yamada Jiro tidak berpikir nama Tang Hu sama sekali tidak berguna. Menurutnya, pemuda ini terlalu kuat untuk peduli pada Tang Hu, atau dia adalah seorang idiot yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Namun, menurut Brodie, Xia Ruofei hanyalah pemilik sebuah kilang anggur. Seberapa kuatkah pemilik kilang anggur kecil? Kemungkinan kedua lebih mungkin terjadi. Pemuda ini bertindak tidak bermoral hanya karena dia memiliki ketampilan yang bagus. Saat Yamada Jiro menginstalnya, dia mengeluarkan pistol dari sakunya dan mengarahkan moncong hitamnya ke Xia Ruofei. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi.
Segala macam terdengar. Ketika orang-orang kelas atas yang berpakaian bagus melihat Yamada Jiro mengeluarkan pistol, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera menghindar ke samping. Xiao Ruofei masih berjarak 5 hingga 6 meter dari Yamada Jiro. Dia membuka matanya dan berkata, "Saya benci ditodong dengan pistol, terutama oleh orang Jepang. Kamu berhasil membuat marah." Bab 939, langsung kencing di celana karena ketakutan. Lin Qiao berseri-seri kegirangan saat melihat penampilan mengesankan Xiao Ruofei. Dia seperti seorang penggemar yang telah bertemu dengan idolanya. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia melihat Yamada Jiro tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkan moncong hitamnya ke Xiao Ruofei, dia menjadi pucat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Saudara Ruofei!" Suara Lin Qiao bergetar karena panik. Yamada Jiro melihat ke arah sumber suara dan melihat Lin Qiao di tengah kepadatan yang tampak khawatir dan takut. Lin Qiao berpakaian seperti peri bunga hari ini, penuh dengan aura halus dan mengharukan dari seorang gadis muda. Saat ini, wajahnya penuh ketakutan dan dia memiliki temperamen yang membuat orang mengasihaninya. Mata Yamada Jiro bersinar karena nafsu. Dia mengira situasinya sudah terkendali dan tertawa, "Orang Cina, jadi bagaimana jika kamu marah? Jadi bagaimana jika Anda pandai bertarung? Apakah Anda masih bisa lebih cepat menggunakan peluru? Saya ingin tahu apakah Anda sudah bisa mencium aroma kematian. Di wilayah Tuan Tanghu, kematian udang kecil seperti Anda bahkan tidak akan menimbulkan gelombang. Apakah Anda merasa sangat takut? Hahaha. Apakah kamu sudah selesai?" Xiao Ruofei bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu secepat ini. Yamada Jiro berkata dengan bangga. Dia kemudian melihat ke arah Lin Qiao dan berkata, "Teman wanitamu memohonmu. Saya rasa saya akan bisa menikmati tubuh dua wanita cantik Tiongkok malam ini. Aku tak sabar untuk itu. Dan membiarkanmu menonton pertunjukan erotis gratis sebelum mengirimmu dalam perjalanan. Hahaha." Yamada Jiro tertawa kurang terbuka dan menatap Lin Qiao dengan mengulangi main-main. Mata Xiao Ruofei dipenuhi dengan niat membunuh. Suaranya tanpa emosi saat dia berkata dengan dingin, "Seperti yang aku katakan tadi, aku benci ditodong dengan pistol, tapi aku benci orang yang lebih menginginkan wanitaku. Sayangnya, Anda telah melakukan kedua kejahatan tersebut, jadi..." Saat Xiao Ruofei mengatakan ini, dia tiba-tiba menginjak tanah seperti pegas, dan kemudian sosoknya bersinar dengan aneh. Hampir dalam sekejap, dia muncul di samping Yamada Jiro. Tangannya seperti menggenggam besi, menggenggam pergelangan tangan Yamada Jiro yang sedang memegang pistol. Wajah Yamada Jiro masih memiliki senyuman pembohong. Gerakan Xiao Ruofei sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya melihat kabur sebelum Xiao Ruofei menghilang. Kemudian, dia merasakan pergelangan tangan dicengkeram oleh Xiao Ruofei. Senyuman Yamada Jiro langsung membeku. Apakah dia masih manusia? Jarak 5 hingga 6 meter ditempuh dalam sekejap mata, dan dia bahkan tidak bisa menarik pelatuknya secara tidak sadar. Sebelum rasa takut Yamada Jiro menguasai dirinya, dia mendengar suara retakan. Ia tertegun sejenak, lalu merasakan sakit yang menusuk pergelangan tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tangannya mengendur dengan lemah, dan pistolnya jatuh ke tanah. Jari kaki Xiao Ruofei dengan ringan menyentuh pistol yang akan jatuh ke tanah. Ia segera berputar dan terbang. Dia mengulurkan tangan untuk menangkapnya dengan mudah dan memandangnya dengan santai. "Kamu bahkan tidak membuka kunci pengamannya. Aku melebih-lebihkanmu," Xiao Ruofei cemberut. "Wow, Tuhanku!" Segala macam seruan terdengar satu demi satu. Adegan kecepatan ledakan Xiao Ruofei seperti efek khusus dari sebuah film. Namun, mereka tahu bahwa itu adalah kenyataan dan bukan film. Sosok hantu Xiao Ruofei terpatri dalam benak mereka. Xiao Ruofei menarik bautnya dan memasukkan pelurunya. Dia kemudian mengarahkan moncong hitamnya ke dahi Yamada Jiro dan berkata dengan muram, "Sekarang, dengan sedikit gerakan jariku, kamu akan dapat melihat Dewa Tensho kesayanganmu." "Orang Jepang, apakah kamu menantikannya?" Yamada Jiro merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia bahkan melupakan rasa sakit akibat patah tulang pergelangan tangannya dan segera memohon ampun, "Jangan. Aku tidak ingin mati. Kasihanilah. Mohon ampun." Xiao Ruofei mencibir dan menendang kaki Yamada Jiro tanpa ragu.
Yamada Jiro tanpa sadar berlutut di tanah. Bisakah kamu meminta maaf kepada rekan senegaraku sekarang? Xiao Wofei bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu, Yamada Jiro berkata buru-buru, lalu menoleh ke arah Tan Lili. Nyonya, maafkan aku. Aku baru saja melecehkanmu. Saya minta maaf. Apalagi? Xiao Wofei bertanya dengan dingin. Yamada Jiro tertegun sejenak. Kemudian, dia teringat bahwa dia sepertinya memiliki pemikiran buruk tentang iblis ini, seperti pacar orang Cina. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin mereka berdua bersama. Dia tiba-tiba ingin menampar dirinya sendiri. Yamada Jiro dengan cepat menoleh ke Lin Qiao dan menurunkannya. Katanya dengan wajah sedih, Nyonya, saya kesurupan. Mohon maafkan saya, katanya. Kemudian, dia menoleh ke arah Xiao Wofei dan memohon, Tuan, saya sudah menyadari kesalahan saya. Tolong selamatkan hidupku. Xiao Wofei mendengus dingin. Dia mendorong pistol di tangannya ke depan dan mengeluarkan suara, Pak. Yamada Jiro menjerit ketakutan. Kemudian dia merasakan perut bagian bawahnya rileks, dan cairan hangat mengalir keluar tak terkendali. Tiba-tiba, semua orang di aula bisa mencium bau urin yang menyengat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memandang Yamada Jiro dengan pandangan menghina. Yamada Jiro, yang tadinya begitu sombong, telah menjadi pengecut dalam sekejap mata. Banyak pemilik pertanian dan pemilik kilang anggur yang diam-diam merasa senang. Lagi pula, Yamada Jiro terlalu sombong sekarang. Tentu saja, banyak orang mengkhawatirkan Xiao Wofei. Kejadian malam ini tidak akan berakhir dengan baik. Jika Xiao Wofei benar-benar membunuh Yamada Jiro di depan semua orang, dia pasti tidak akan bisa kabur dari penjara. Jika dia menyelamatkan nyawa Yamada Jiro, dengan hubungan antara Yamada Jiro dan Tang Hu, dia pasti akan menghadapinya dengan cara yang menggelegar. Dia juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Liang Qiao dan Lin Qiao tidak diragukan lagi adalah yang paling khawatir. Ketika Lin Qiao mendengar Xiao Wofei mengatakan bahwa dia adalah wanitanya, dia tidak bisa menahan perasaan manis meskipun dia tahu bahwa Xiao Wofei mengatakan ini kepada orang luar. Namun, Lin Qiao dengan cepat kembali ke dunia nyata dan menyadari bahwa situasi Xiao Wofei tidak baik. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, Xiao Wofei sepertinya sama sekali tidak menyadari kesulitan yang akan dia hadapi. Dia masih memandang acuh tak acuh pada Yamada Jiro, yang berlutut di depannya, tanpa ada emosi di matanya. Yamada Jiro menggigil. Niat membunuh yang kuat di mata Xiao Wofei membuatnya sadar bahwa orang di depannya tidak berusaha menakutinya. Jika dia bergerak, Xiao Wofei akan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Saat Yamada Jiro dengan kurang ajar memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Tan Lili, Tang Yitian dan istrinya, Jennifer, sedang duduk di sofa dan mengobrol di kamar villa terpisah di Spicer Vineyard Hotel. Putra mereka, Tang Haoran, sedang bermain dengan gembira di sampingnya. Keluarga Tang Yitian tiba di lembah Hunter pada malam hari. Haoran kecil telah meminta untuk bertemu saudara laki-laki Ruofei selama beberapa hari terakhir, dan Tang Yitian serta Jennifer ingin Xiao Ruofei merawat Haoran kecil untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi, jadi mereka datang ke lembah Hunter bersama-sama. Namun, Tang Yitian tertunda setengah hari di pagi hari karena urusan perusahaan. Hari sudah hampir malam ketika mereka tiba di Hunter Valley. Jelas tidak sopan mengunjungi Xiao Wofei saat ini. Selain itu, resepsi triwulanan Maya Group cabang New South Wales di Hunter Valley juga digelar hari ini. Meskipun Tang Yitian biasanya tidak menghadiri pesta koktail tingkat ini di masa lalu, karena hari ini adalah suatu kebetulan dan keponakannya Tang Hu dengan hangat mengundangnya, dia memutuskan untuk hadir. Tang Yitian duduk di sofa, masih memikirkan kejadian ketika dia mengunjungi Tetua Su 2 hari lalu. Penatua Su adalah senior yang diberitahukan Tang Yitian kepada Xiao Wofei di pesawat. Ayah Tang Yitian datang ke Australia untuk mencari nafkah ketika dia masih sangat muda. Kemudian, dia bergabung dengan cabang luar negeri Sekte Hong di Australia, Asosiasi Benar Kongtong, dan menjadi pemimpin asosiasi ketika dia berusia 60 tahun. Dan Penatua Su juga merupakan salah satu anggota pendiri asosiasi, seorang penatua yang sangat dihormati oleh Tang Yitian. Ketika Penatua Su mendengar dari Tang Yitian bahwa dia telah bertemu dengan seorang pemuda di pesawat kembali ke Australia, dan bahwa pemuda itu telah memberitahunya tentang meridian kecil Haoran yang tersumbat, sebuah cahaya aneh muncul di matanya, dan dia segera menanyakan rincian lebih lanjut.
Tang Yitian tidak berani lamban, jadi dia memberitahu Penatua Su semua yang terjadi di pesawat. Ketika Penatua Su mendengar bahwa Xia Ruofei benar-benar dapat menyelesaikan yang Qi murni bawaan dalam tubuh Haoran kecil, dan bahwa dia hanya perlu menjalani satu perawatan lagi untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya yang tersembunyi, dia sangat terkejut sehingga dia berdiri dari kursinya. Kemudian, dia segera melakukan ramalan lagi, dan matanya bersinar saat dia berkata, dia memang melawan langit dan mengubah nasibnya. Yitian, tampaknya peluang terakhir untuk bertahan hidup yang saya perhitungkan, jatuh pada Tuan Xia ini. Paman Su, menurutku juga begitu. Tang Yitian berkata dengan hormat. Penatua Su memandang Tang Yitian dengan ekspresi aneh dan berkata, Yitian, saya tidak percaya Anda begitu beruntung bahkan bertemu dengan orang aneh seperti Tuan Xia. Saya akan mengingatkan Anda. Apapun yang terjadi, jangan lakukan Tuan Xia ini sebagai pemuda biasa. Pertahankan rasa hormat mutlak padanya. Itu hanya akan baik untukmu. Tang Yitian juga bergerak. Dia tidak membutuhkan pengingat dari Penatua Su. Dia juga akan menjaga hubungan baik dengan Xia Ruofei, karena Xia Ruofei adalah menyimpannya. Namun, rasa hormat dan persahabatan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Penatua Su memandang Tang Yitian dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah menurut Anda saya lebih-lebihkan? Saya tidak berani. Tang Yitian tertawa. Kamu tidak berani atau tidak? Penatua Su menatap Tang Yitian dan bertanya. Dia tidak menunggu jawaban Tang Yitian dan melanjutkan, biarkan aku memenuhi sesuatu. Anda akan mengerti mengapa saya menyarankan ini kepada Anda. Paman Su, mohon beritahu saya. Tang Yitian berkata dengan hormat. Bab 940. Melampaui level legendaris. Kamu pasti kenal Tuan Li Jiuyo, kan? Penatua Su bertanya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal kakek Jiuso? Tang Yitian segera berkata. Orang tua itu meninggal tahun lalu. Saya mendengar bahwa Sekte Hong bersaudara di Amerika mengadakan pemakaman besar untuknya. Sayangnya, saya kebetulan membawa Haoran kembali ke Tiongkok untuk berobat dan tidak tiba tepat waktu untuk pemakaman lelaki tua itu. Li Jiuyo adalah tokoh legendaris di Sekte Hong. Ketika masih muda, Li Jiuyo dikenal dengan kekuatan tempurnya yang kuat di Sekte Hong di Amerika Serikat. Dia pernah menimbulkan ketakutan di hati geng lain. Ketika Li Jiuyo berusia 90 tahun, dia masih ahli seni bela diri, dan 3 hingga 5 pemuda tidak dapat dengan mudah mendekatinya. Pada usia 100 tahun, dia masih bisa minum 1 pon anggur putih dan berjalan naik turun tangga seolah-olah sedang terbang. Dia telah hidup selama 126 tahun dan baru meninggal tahun lalu. Bahkan ayah Tang Yitian harus dengan hormat memanggil Li Jiuso, kakek Li, yang menunjukkan bahwa dia memiliki senioritas yang tinggi. Li Jiuyo telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa mudanya. Ia tidak berhenti merokok atau minum alkohol, namun ia berhasil mencapai umur yang mendekati rekor dunia. Ada banyak legenda tentang dia di Sekte Hong. Yang lebih dapat diandalkan adalah Li Jiuyo telah bertemu dengan seorang ahli di masa mudanya dan telah mengembangkan teknik budidaya Qi. Penatua Su mengangguk dan berkata, senang sekali Anda mengenal Tuan Jiuso. 3 tahun lalu, kondisi Haoran mulai memburuk. Saya pernah pergi ke Amerika untuk meminta bantuan Tuan Kyushu. Apa? Paman Su, kamu sebenarnya pergi ke Amerika untuk Haoran, dan kamu bahkan pergi meminta bantuan kakek Jiuso? Tang Yitian terkejut. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Penatua Su tersenyum tipis dan memutar ulang. Apa yang bisa dikatakan jika masalah ini belum terselesaikan? Yitian, ini bukan poin utama, kamu harus mendengarkanku. Tang Yitian sangat tersentuh. Dia mengangguk dan berkata, Paman Su, apapun yang terjadi, aku akan mengingat kebaikanmu. Baiklah, baiklah, kita semua adalah keluarga. Apakah kamu harus begitu sok? Penatua Su tertawa dan memarahi, apakah kamu masih ingin mendengarkan? Tolong, saya tidak akan menyela. Tang Yitian tersenyum. Penatua Su melanjutkan, tahukah Anda, apa yang terjadi pada saat itu? Setelah saya menjelaskan kondisi Haoran kepada Tuan Kyushu, dia langsung menjelaskan kondisi kepalanya dan berkata bahwa jika dia 20 tahun lebih muda, dia mungkin memiliki kemampuan untuk membantu, tetapi kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Bahkan kakek Jiuso tidak percaya diri? Ekspresi Tang Yitian berubah. Jadi, kekuatan Tuan Xia.
Setelah mendengar kata-kata Penatua Su dan memikirkan bagaimana Xiao Fei memperlakukan orang kecil, dia terkejut. Penatua Su tersenyum dan mengelus jenggotnya. Jadi, menurut Anda apakah orang seperti itu tidak layak untuk Anda hormati? Itu sepadan, kata Tang Yitian tanpa ragu-ragu. Kekuatan Xia telah melampaui kakek Jiuzhou, jadi dia layak kita hormati. Belum lagi dia adalah juru selamat Haoran. Meskipun sudah 3 atau 4 hari sejak dia bertemu dengan Tetua Su, Tang Yitian masih merasa seperti berada dalam mimpi ketika memikirkannya. Dia mengira Xiao Fei sangat kuat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menyembuhkan Haoran kecil. Namun, begitu dia memiliki referensi yang jelas, konsep kekuatan menjadi lebih intuitif dan mengejutkan. Tang Yitian tidak memberitahu Jennifer tentang hal ini. Sekalipun dia mengerti, Jennifer tidak akan bisa mengerti. Dia tidak tahu tentang urusan internal masyarakat Yixing, dan dia tidak tahu tentang sihir Tuan Li Jiuyou. Tentu saja, rasa terima kasih Jennifer kepada Xiao Fei tidak kalah dengan rasa terima kasih Tang Yitian. Sebaliknya, sebagai seorang ibu, ia menyaksikan kondisi anak kesayangannya semakin hari semakin buruk. Dia memiliki aset ratusan juta tetapi tidak berdaya. Dalam situasi putus asa dan tak berdaya itu, kemunculan Xiao Fei telah menarik Haoran kecil kembali dari ambang kematian. Sebagai seorang wanita dengan hati yang lebih lembut, rasa terima kasih Jennifer kepada Xiao Fei bahkan jauh lebih besar daripada rasa terima kasih Tang Yitian. Oleh karena itu, ketika Haoran kecil ingin bertemu Xiao Fei, pasangan itu memutuskan untuk datang ke lembah Hunter setelah berdiskusi singkat. Ada ketukan ringan di pintu. "Masuk!" Tang Yitian berkata dengan mengesankan. Seorang pria berusia 27 atau 28 tahun membuka pintu dan masuk. Dia mengenakan setelan tang yang disetrika dengan baik dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Matanya cerah dan pelipisnya sedikit terangkat. Seluruh dirinya seperti pedang tajam yang telah terhunus, dengan ujung yang menyilaukan. Namun, dia sangat hormat di depan Tang Yitian. Begitu dia memasuki ruangan, dia sedikit membungkuk pada Tang Yitian dan berkata, "Paman kelima, jamuan makan sudah dimulai. Silakan pindah ke ruang perjamuan bersama bibi kedua." Pria ini adalah keponakan Tang Yitian, Tang Hu. Dia adalah putra dari kakak laki-laki Tang Yitian yang telah meninggal. Tang Yitian mengangguk dan berdiri bersama Jennifer. Dia melambai pada Haoran kecil dan berkata, "Haoran, ayo pergi." Haoran kecil mengangkat kepalanya dan bertanya, "Apakah kamu akan menemukan saudara Erwo Fei?" Tang Yitian tersenyum. "Sekarang sudah larut. Tidak sopan mencari saudara Ruo Fei. Aku akan mengajakmu ke pesta." Haoran kecil tiba-tiba kehilangan minat dan berkata, "Oh." Namun, dia telah menerima pendidikan yang baik sejak dia masih muda, jadi dia tidak membuat ulah. Dia masih berdiri dengan patuh dan meninggalkan villa bersama Tang Yitian dan yang lainnya. Sebuah mobil listrik kecil diparkir di pintu masuk. Setelah Tang Hu dengan hormat mengundang keluarga Tang Yitian ke dalam mobil, dia melompat ke kursi penumpang depan dan memberi isyarat kepada staf untuk berangkat. Dalam perjalanan, Tang Hu menoleh dan berkata sambil tersenyum, "Paman kelima, jika pemasok itu tahu bahwa kamu secara pribadi menghadiri jamuan makan, mereka pasti akan kewalahan dengan bantuan tersebut." Tang Yitian tersenyum tipis dan berkata, "Itu hanya kebetulan. Anda telah berhasil dengan baik di pasar New South Wales beberapa tahun terakhir, jadi saya tidak khawatir. Itu semua karena kultivasimu, Paman kelima." Tang Hu berkata dengan cepat. Tang Yitian tersenyum dan berkata, "Itu juga karena usahamu sendiri. Namun, Tiger, yang terbaik adalah mengubah bisnis masyarakat Yixing sesegera mungkin. Situasinya tidak seperti sebelumnya." "Saya mengerti, Paman kelima," kata Tang Hu dengan ekspresi serius. "Transformasi telah berlangsung, namun memerlukan sebuah proses. Singkatnya, kita harus menahan bawahan kita dengan ketat," kata Tang Yitian dengan serius. "Selain itu, kita tidak boleh menyentuh bisnis sensitif seperti narkoba dan senjata api." "Saya mengerti." "Jangan khawatir, bisnis-bisnis tersebut telah ditutup total selama 2 hari terakhir, dan perdagangan narkoba sama sekali tidak diperbolehkan di wilayah kami." "Ya," kata Tang Hu, lalu dia tersenyum dan berkata, "Kepala Polisi Negara Bagian bahkan menyatakan persetujuannya terhadap asosiasi lurus kita beberapa waktu lalu." Direktur Kepolisian Negara Bagian memuji pemimpin dunia bawah tanah. Ini mungkin terdengar sedikit ironis, tapi itu memang fakta objektif.
Tidak banyak orang berkulit hitam dan putih di dunia ini. Sama seperti Tang Yitian, siapa di kepolisian Australia yang tidak tahu bahwa dia pernah menjadi tokoh penting di seluruh dunia bawah tanah Australia. Namun, dia masih bisa minum dan mengobrol dengan politisi federal. Tang Yitian mengangguk dan bertanya, "Oh benar, bagaimana kerjasamanya dengan negara Wei?" Dia sedikit mengernyit ketika menanyakan pertanyaan itu. Dia memiliki penolakan tertentu terhadap kerjasama ini. Meskipun Yingluo lahir dan besar di Australia, ia memiliki darah kuning di tubuhnya, dan ia telah berada dalam masyarakat Tiongkok bersama ayahnya sejak ia masih muda. Dia memiliki sifat Tionghoa yang kuat dan tentu saja tidak menyukai orang Wei. Namun kerjasama ini sangat dianjurkan oleh Tang Hu, sehingga merupakan proyek percontohan di New South Wales. Persyaratan yang diajukan pihak lain sangat menarik. Kedua belah pihak akan mendirikan merek retail baru dan mempromosikannya di Australia dan negara Wei pada saat yang bersamaan. Maya juga mempunyai saham mayoritas, sehingga inisiatif proses kerjasama ada di tangan Maya. Oleh karena itu, Tang Yitian dengan enggan setuju untuk membiarkan Tang Hu mencobanya. Kami hampir selesai berdiskusi. Mereka pada dasarnya menyetujui persyaratan kami. Kita harus memasuki tahap implementasi substantif jika kita bisa mencapai kesepakatan mengenai beberapa detailnya, kata Tang Hu segera. Tang Yitian mengangguk. Hati-hati. Bangsa Wei selalu licik dan tidak bisa dipercaya. Anda tidak bisa terlalu mempercayai mereka. Jangan khawatir, Paman Kelima. Tang Hu mengundurkan diri. Di Australia, khususnya di New South Wales, masyarakat bangsa Wei tidak bisa menimbulkan masalah yang sama. Di negara Wei, Yamadako Ltd. juga menghadapi tekanan dari beberapa raksasa retail besar, dan sulit untuk bertahan, sehingga mereka tidak berani berpikir salah tentang pekerjaan yang sama. Itu bagus. Tang Yitian menutup matanya setelah dia selesai. Tang Hu juga dengan bijaksana. Tak lama kemudian, mobil listrik itu tiba di depan gedung utama hotel. Tang Hu dengan penuh hormat mengundang keluarga Tang Yitian keluar dari mobil, lalu secara pribadi membawa mereka ke ruang komunikasi utama. Sebelum mereka mencapai pintu, Tang Yitian dan yang lainnya mendengar suara berisik di dalam. Beberapa orang bahkan bersiul dan merusak. Tang Yitian sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada pesta yang sedang berlangsung di dalam? Resepsi seperti ini biasanya memiliki suasana damai, dan semua orang berkomunikasi dengan elegan. Mereka bahkan tidak berbicara terlalu keras, jika tidak, itu akan menjadi tidak sopan. Tapi sekarang, mereka seolah-olah berada di tribun lapangan sepak bola, dan itu agak sulit dipercaya. Tang Hu juga merasa sedikit malu, Bubu berkata, sesuatu mungkin telah terjadi. Aku akan pergi melihatnya. Selesai berbicara, Tang Hu buru-buru mengambil 2 langkah, pertama mendorong pintu ruang perjamuan. Begitu Tang Hu masuk, dia melihat pemandangan yang membuatnya marah. Hampir semua orang di ruang komunitas berkumpul, lalu dia melihat Yamada Jiro gemetar dan berlutut di tanah, memohon belas kasihan dengan ingus dan air mata. Seorang pria Asia menodongkan pistol ke dahi Yamada Jiro, ekspresi tenang dan dingin. Sumber konten ini Nov, L.B.I.N. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera letakkan senjatamu. Tang Hu meraung. Ruang sejenak teringat, lalu semua orang mulai berbisik. Untuk sesaat, seolah-olah ada suara mendengung di mana-mana. Reputasi Tang Hu di New South Wales terlalu terkenal. Ketika orang-orang ini melihat bahwa Tang Hu datang secara pribadi, mereka segera memandang Xia Ruofei dengan simpati. Tentu saja banyak orang yang menyombongkan diri. Yamada Jiro, yang sedang berlutut di tanah, sepertinya telah menemukan sedotan yang menyelamatkan nyawa. Wajahnya kembali segar dan dia berteriak, Emer Tang, bantu aku.